terkait ucapan ambil baiknya dan buang buruknya, maka kita katakan ini ucapan yang global. Apa yang dimaksud dengan ambil baiknya, buang buruknya? Kalau yang dimaksud dengan ucapan ini dalam menerima nasihat, maka benar. Andai kata ada Yahudi datang kepada kita, menegur kita, akhi jangan minum khamar, akhi salatlah, nggak mungkin dia bilang akhi ya, karena dia Yahudi. Ya, kamu jangan zina, kamu salat ya, yang sesuai dengan agama kita, maka kita terima. Ya, kita katakan lihat ucapannya dan jangan lihat kepada orang yang mengucapkannya. Akan tetapi, jika yang dimaksud dengan ucapan di atas adalah sebagai prinsip dalam menuntut ilmu agama, maka ini keliru dari beberapa sisi. Yang pertama, secara logika saja itu kaidah yang membingungkan. Secara logika, belum lagi kita nilai dengan ilmiah ya. Bagaimana seorang menyatakan ambil baiknya dan buang buruknya, sedangkan dia sedang belajar? Ya, namanya orang yang mau belajar, dia belum tahu apa-apa, dan dia tidaklah lebih tahu daripada orang yang akan mengajarkannya. Ya, dalam ilmu dunia saja kita tidak akan mungkin mempelajari bahasa Inggris, matematika, bahasa Mandarin, fisika, ataukah ilmu-ilmu akademik lainnya, kecuali kepada orang yang telah kita ketahui kemapanannya dalam hal itu, keahliannya dalam hal itu. Ya, dan dia seorang yang amanah. Ya, nggak akan mungkin kita menyatakan saya mau belajar sama siapa aja, saya mau belajar bahasa Inggris tapi sama siapa saja boleh, nanti saya akan ambil baiknya dan saya buang buruknya. Mungkin tidak, sesuatu yang tidak mungkin. Itu dalam urusan dunia ya. Dalam belajar bisnis saja kita nggak akan mungkin belajar bisnis kecuali kepada orang yang memang mumpuni dalam bisnis, orang yang backgroundnya memang terpercaya terkait ilmu bisnis. Nggak akan mungkin kita mempelajari ilmu bisnis kepada siapapun dengan alasan saya akan ambil baiknya dan saya akan buang buruknya. Ini dalam hal dunia. Berarti secara praktek pun ini kaidah ya tidak ada wujudnya ya. Tidak ada wujudnya. Ya, tidak ada wujudnya. Dan itu kaidah membingungkan. Apalagi dalam agama. Dalam agama ya, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, menyatakan inna hadzal ilm dinun fanzuru min aina ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama kalian, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Beliau juga menyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dalam Ilal Tirmidzi, kana an-nas la yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah fasa'aluhu in kana min ahli sunnah qabiluhu wa in kana min ahli al-bid'ah wal ahwa'i radduh. Dulu ketika ada yang menyampaikan hadis Nabi, ilmu agama, mereka tidak menanyakan murid siapa dia, siapa gurunya, siapa yang telah memberikan kepadanya hadis tersebut. Saling percaya. Tetapi begitu muncul firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Syiah ya, dan yang lainnya, mulailah mereka menanyakannya. Kalau ada yang menyampaikan hadis ilmu, mereka akan bertanya dari siapa dia mendapatkan ilmu itu, siapa gurunya. Kalau dia dari ahlus sunnah, kata Muhammad bin Sirin, maka diterima. Kalau dia dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah, maka dia ditolak. Karena belajar itu, dia seorang yang ingin belajar duduk bersimpuh pada seseorang, berarti dia telah siap untuk didoktrin dengan maklumat apa saja. Karena yang namanya pengambilan ilmu itu dibangun di atas kepercayaan ya. Karena kalau kita tidak percaya kepada seseorang, tidak mungkin dong kita mau duduk di hadapannya, mendengar ucapan dan bimbingannya. Dan kita tidak akan mungkin bisa percaya kepada seseorang kalau kita belum mengenal ya. Maka bagaimana mungkin diterapkan kaidah ambil baiknya dan buang buruknya? Kalau kita sudah mampu seperti itu, ya berarti kita lebih berilmu daripada yang menyampaikan ilmu itu. Di mana kita bisa memilah ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Berarti sudah saatnya ngajar, ya, bukan hanya belajar.